Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mukadimah kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Sini penulis menyebutkan dalam matanya, wa minal iman billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafa bihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'rif wala ta'til wala wa min ghairi ta'yif wala tamsil. Dan termasuk dari beriman pada Allah ini mengimani apa yang Allah sifatkan pada dirinya yang terdapat dalam kitabnya, yang Al-Quran, atau yang disifatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tanpa tahrif, benar-benar merubah, tanpa takdir, menolak, tanpa taif, ini bagaimanakan, terus tanpa tamsil, yakni merupakan dengan makhluknya. Saudara sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini penulis rahimahullah ta'ala ini menyebutkan tentang wajib beriman pada secara mujmal. Ini termasuk dalamnya disebutkan juga tentang metode cara terperinci, memulai dengan usul yang pertama, yakni mengimani Allah Ta'ala, ini mengimani tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah sifatkan pada dirinya, terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian maka kita menetapkan tentang sifat-sifat nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kita menetapkan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz dan maknanya, tanpa tahrif atau tanpa merubah maknanya, tanpa menolak maknanya, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada istilah-istilah tadi tahrif. Tahrif ini adalah at-taghyir wa imalah asyai'an wajib, yang merubah sesuatu dari ini. Tahrif sebenarnya merubah maknanya. Di sini tahrif ada dua macam. Ini yang pertama adalah tahrif lafaz. Ini adalah melencengkan dari arah satu ke yang lainnya. Bisa jadi dengan menambah kalimatnya atau mengurangnya, atau juga merubah harokatnya.
sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok menyimpang, seperti dalam firman Allah Ta'ala Ar-Rahman Al-Arsy Istawa. Ini ada yang merubahnya istawa. Jadi mereka menambah dalam ayat ini satu huruf, atau juga seperti ucapan mereka terhadap firman Allah Ta'ala, yakni wajah Rabbuk. Ini yang mereka maksud nih. Ini tadi adalah Rabb, telah datang Rabb. Jadi Ar-Rahman Al-Arsy Istawa ini adalah artinya Allah bersemayam di atas. Mereka istawa, tadi bukan istawa. Kemudian sini wajah Rabbuk. Ini yang dimaksud dengan kelompok, salah satu kelompok ini adalah amru Rabbuk, ini perintah Rabbuk. Yang akhirnya mereka menambah satu kalimat, atau juga dalam firman Allah ucapan mereka disebutkan wa kallamallahu Musa takliman, yang dengan menasabkannya atau lafaz Allah menjadi apa? Fathah. Yang artinya kalamahu, jadi kalamullah, jadi mereka apa? Kalamullah. Ini berubah maknanya, yang berubah harokatnya, ini jadinya rafa, jadinya apa? Domah jadi fathah. Ini dalam masalah ini berubah maknanya. Ini ya, tahrif atau berubah secara ya, lafaz. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua adalah tahrif al-makna. Ya, ini yang dari arah dan hakikatnya, dan bukan lafaz atau makna yang lain, seperti ucapan ahli kitab. Ini ya, tahrif makna ini merubah ke makna yang lain. Seperti sini ucapan ya, para ahlu bid'ah, ya, makna ar-rahmah ini adalah iradatul in'am, keinginan untuk memberikan nikmat. Atau makna marah ini mereka menyebutkan, mengartikan ini keinginan untuk memberikan hukuman. Kemudian yang selanjutnya adalah taktil. Ya, taktil ini adalah secara bahasa adalah menolak. Ya, menolak. Ya, ini adalah meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ini ada bedanya antara taktil dan tahrif. Kalau tahrif tadi meniadakan makna yang benar, ini sesuai dengan dalil atau nas baik dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian memberikan atau mengganti makna yang lain. Ya, sekali lagi kalau tahrif ini mengganti makna, merubah makna, menolak, akan tapi dia merubah dengan makna yang lain. Tapi kalau taktil ini ya, ini merubah atau ini meniadakan ya, akan tapi tanpa adanya merubah makna yang lain. Maka dengan ini disebutkan setiap ya, mu'atil, setiap mukharrif ini adalah mu'atil, dan tidak setiap mu'atil adalah mukharrif. Wallahualam. Ya, ini yang mukharrif itu yang tadi merubah. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, ta'yif. Ya, ini ta'yif ini adalah ta'yin kafiyat sifat.
yakni membagaimanakan. Ada mengatakan ini bagaimana sifat Allah, bagaimana sifat Allah yang begini-begini. Ini tidak boleh kita memiliki sifat demikian, atau dengan karena apa? Sifat Allah itu maha sempurna, maha agung. Manusia ini tidak mungkin untuk bisa mengetahuinya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy-Nya bersemayam. Ada yang mengatakan kaifa istiwa, bagaimana persemayannya? Maka ini ada yang menjawab al-istiwa'u ma'lumun wa kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Maka istiwanya, bersemayamnya itu diketahui, akan tapi bagaimananya tidak diketahui, dan beriman terhadap istiwa Allah, bersemayamnya Allah itu wajib, dan menanyakannya adalah bid'ah. Maka terhadap sifat-sifat Allah ini kita tidak boleh menanyakan, tidak boleh membagaimanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah tamsil. Tamsil itu artinya tasbih, seperti menyamakan sifat Allah itu seperti sifatnya makhluk. Misalnya katakan tangan Allah kita sifat tangan Allah seperti tangan kita, pendengaran Allah, pendengaran kita, dan yang lainnya. Maka yang sifat yang demikian ini dibantah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang semisal dengannya, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka ini tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah seperti sifat kita ini, atau zat Allah seperti sifat kita. Maka ini adalah tidak boleh, dilarang dalam Islam. Maka adalah seorang mukmin ini mengimani semuanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meniadakan hal-hal seperti membagaimanakan, kemudian menanyakan atau menolak atau menyebabkan dengan makhluk. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, bal yu'minuna billahi subhanahu wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir fala yanfuna anhu ma wasafa bi nafsihi wa la yukharrifuna kaliman mawadhi. Bahkan mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada semisalnya sesuatu dengan sesuatu apapun, dan Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan tidak meniadakan apa yang Allah sifatkan pada dirinya, dan tidak merubah ucapan dari berbagai. Maka di sini benar menyebutkan tentang wajib beriman kepada Allah Ta'ala yang ditetapkan dari kitab Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, tanpa adanya berubah, tanpa adanya menolak, tanpa adanya bagaimana kan makhluk. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dengan demikian. Maka dengan ini bahwasanya Ahlus Sunnah yang menyifat tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tentang metode atau manhaj yang lurus, dan Ahlus Sunnah ini menetapkan secara hakikatnya. Kemudian meniadakan tamsil atau menolak atau menyamakan dengan makhluk. Dan maka dengan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan tentang sifat Allah Ta'ala
sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengannya, dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Maka dengan ini laisa kamitslihi syai'un, ini adalah menolak kelompok al-mumasil. Ini yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dan juga ini bahwa samiul basir, ini yang menolak harus orang kelompok-kelompok mu'attilah, ya ini mereka menolak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menetapkan sifat dengar dan melihat. Ini sebagaimana jelas dalam kitab terdapat dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ini menetapkan pada dirinya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tanpa adanya tanpa ada penyerumpaan dengan makhluk. Kemudian maka dengan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menetapkan apa yang datang dari Al-Quran, dan maksudnya apa di sini, apa yang ada datang dalam Al-Quran maka Ahlus Sunnah pun menetapkan tanpa menolak, dan mereka tidak Ahlus Sunnah tidak merubah-rubahnya seperti tadi kata istiwa dirubah menjadi istaula, ataupun wajah Arabuk jadi berubah dengan wajah amrul rabbik, atau berubah menjadi telah datang rahmat. Maka dengan ini terhadap nama-nama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengimaninya, kita meyakininya apa yang datang dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW tanpa kita yang menolaknya, yang membagaimanakan, kemudian tanpa menyepakati dengan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, dan pada Allah sama ampun. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.